Story diawali, kita diperkenalkan dengan tokoh bernama Dia. Dia merupakan orang Indonesia yang tinggal di Korea Selatan yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Alasan ia menyukai pekerjaannya itu karena dirinya senang melihat orang-orang yang bahagia ketika berlibur, dan itu menjadi kenangan yang indah baginya. Makanya ya, kalian berlibur biar bisa ketemu Mbak Dia ini. Yang membuatmu tersenyum kembali. Kemudian di malam harinya dia ditemani oleh pacarnya dan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Keesokan harinya Junho, pacar dia, langsung melamarnya dan memberikan cincin dan mengajaknya menikah. Dia yang terkejut sekaligus senang akan hal itu langsung menerimanya. Lalu cerita berpindah, kita diperkenalkan dengan tokoh bernama Nick. Di sini, Nick dipanggil oleh temannya bernama Gary. Kemudian mereka berdua bercerita-cerita tentang betinanya masing-masing. Dan pada saat Gary memperkenalkan betinanya kepada Nick, Nick pun dibuat kaget bukan main karena pacarnya Gary merupakan tunangannya Nick. Di sini Gary baru berpacaran dengannya selama 2 minggu, tapi belum sempat ngemprut atau semacamnya. Sementara Nick sudah bertunangan dengan ceweknya sejak lama. Aduh, ini yang salah si Gary apa ceweknya ya? Atau yang salah Tuan Crab? Karena hal itu, Nick langsung galau dan gabut alias gagal bucat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba di TV ada diskon pesawat menuju Korea Selatan dengan diskon sebesar 70%. Melihat hal itu, Nick langsung memesan dan berniat liburan ke sana untuk menghilangkan rasa sakit hatinya. Di sisi lain, kita melihat dia sedang menyirami bunga. Tidak lama kemudian datang orang yang mengantarkan surat untuknya. Surat itu berisikan tempat dan juga jam mereka bakal ketemuan untuk makan malam. Di malam harinya, ketika dia sudah di tempat dan menunggu kedatangan Junho kekasihnya, tidak sengaja ia melihat Junho makan malam dengan cewek lain. Melihat hal itu, dia menghampirinya untuk memastikan, dan ternyata benar pacarnya Junho berselingkuh dengan temannya sendiri. 디야, Keputusan 내가 다 설명할게. brengsek. Kemudian dia datang ke suatu tempat dan minum amer cap orang tua sampai giting. Di sini ia ditemani dengan orang berkostum pisang. Ya, mungkin pisang ini juga sama dengan dia sedang galau karena awalnya pisang ini minum sendirian atau solo player. Sampai akhirnya dia mengajak join pisang itu minum-minum. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, tiba-tiba penglihatan dia menjadi buram. Kepala pusing, bibir pecah-pecah, Instagramnya dibajak. Sampai akhirnya ia pingsan di tempat. Ketika selesai dirawat di rumah sakit, dia pun pulang dengan menggunakan tongkat di tangannya, yang ternyata dia sekarang kehilangan penglihatannya. Hari demi hari dijalani dia seorang diri, meski hatinya sedih dan penglihatannya pun hilang. Kemudian ketika dia ke supermarket, ia bertemu dengan Nick, dan Nick pun membantu dia yang tampak kesusahan dalam mencari makanan. Dari situ, Nick setiap hari datang ke rumahnya untuk memberikan makanan. Tapi sayangnya, dia selalu menolak karena dia beranggapan dirinya tidak perlu dikasihani. Di sini, mereka juga sudah mengobrol menggunakan bahasa Indonesia karena Nick lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tahu gue orang Indo, Cuma orang Indonesia aja yang latah. Sampai akhirnya Nick diusir oleh dia karena merasa dia telah mengganggu dia. Di sini Nick mulai menyerah dan berpamitan untuk pergi karena sebenarnya Nick datang ke rumah dia setiap hari hanyalah ingin menjadi temannya. memang ada baiknya lo nggak usah lagi ngomong sama gue. Jangan.
Dia yang mendengar semua itu merasa kasihan dengan Nick dan meminta maaf atas perkataannya kemarin. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya makan bersama dan mulai lebih akrab. Pagi-pagi banget sih, Nick. Keesokan harinya Nick mengajak dia untuk pergi ke tempat-tempat wisata di sekitaran sini. Awalnya dia menolak walaupun dia tour guide, tapi sekarang dia sudah buta. Tapi Nick menggombalinya dengan mengatakan, "Aku akan menjadi matamu dan kamu menjadi pemandu wisataku." Asik. Aku akan jadi matamu dan kamu jadi pemandu wisataku. Asik. Di sini mereka berduaan di tengah danau dengan menggunakan perahu kecil sambil bercerita-cerita mengenai banyak hal. Kemudian mereka jalan-jalan bersama, ketawa-ketawa bersama, tapi tidak tidur bersama. Terus berkunjung ke berbagai tempat hingga berdoa bersama, lalu sampai dia merasakan sebuah kenyamanan ketika bersama Nick. Setelah itu mereka berduaan akan pergi pulang, tapi sebelum pulang dia ingin pergi ke rumahnya Nick terlebih dahulu. Nick pun menuntun dia pergi ke rumahnya dan menyuruhnya untuk mengingat jalan-jalannya. Rumah Nick sebenarnya di samping rumah dia, tapi Nick malah ngajak-ngajak muter dia. Sesampainya di rumah Nick mengajak dia bernyanyi sambil menari-nari dengan lagu koplo yang berjudul Darling. Di sini mereka berdua nampak senang sekali menari-nari dan ketawa-ketawa bersama seperti tidak punya hutang atau cicilan bank harian. Ketemu WA Instagram. Singkat cerita, di malam harinya ketika Nick dan dia sedang jalan-jalan bersama, Nick pamit pergi sebentar dan mengambil kejutan untuk dia. Tapi pada saat Nick pergi, tiba-tiba dia bisa melihat lagi dan langsung memanggil Nick. Nick yang melihat dia penglihatannya kembali sangat senang sekali, langsung berlari menghampirinya. Tapi sayangnya Nick malah tertabrak oleh mobil. Biar saya jelaskan ya mengapa dia bisa melihat kembali. Sebenarnya buta dia hanya bersifat sementara dan bisa kembali lagi asalkan ia tidak stres. Berkat kehadiran Nick dalam hidup dia membuat ia bahagia dan bisa kembali mendapatkan penglihatannya. Setelah kejadian tersebut, Nick dirawat di rumah sakit dan masih koma. Dia yang penasaran dengan rumah Nick langsung pergi ke rumahnya dengan mengingat-ingat jalan yang pernah ditunjukkan oleh Nick. Setelah lama-lama mengikuti arah-arah yang ditunjukkan oleh Nick, ternyata rumah Nick hanya bersebelahan dengan rumah dia. Di sini dia menyadari hanya diajak muter-muter oleh Nick saja. Di dalam rumahnya dia melihat banyak sekali bintang dari sedotan plastik yang bertujuan bila mencapai 1000 bintang maka doanya akan terkabul. Karena ada sebuah mitos jika kita membuat 1000 bintang maka doanya akan terkabul. Di sini Nick berdoa agar penglihatan dia bisa kembali lagi karena dia adalah orang yang memberikan semangat ketika Nick sudah menyerah karena dikhianati oleh tunangannya dan menjadi gelandangan. Di setiap harinya dia selalu memberikan makanan dan juga selimut ketika Nick masih menjadi gelandangan dan tidur di pinggir jalan. Dan Nick juga yang telah memberikan surat untuk membongkar perselingkuhan tunangannya dia. Bahkan Nick juga menyamar menjadi pisang guna menghibur dia ketika galau setelah putus cinta. Pada saat dia pingsan pun Nick lah yang membawa dia ke rumah sakit. Di sini dia sangat terharu dengan semua kebaikan yang selama ini diberikan oleh Nick kepadanya. Tapi di saat dia sudah bisa melihat, Nick malah pergi meninggalkannya. Sekarang Nick sedang dirawat di rumah sakit dan cerita pun selesai. Ending yang sangat Manuk kontol.